Sebuah drone berhasil ditembak jatuh oleh militer Iran dekat Selat Hormuz. Belum diketahui dari mana asal drone. Sistem pertahanan udara Iran berhasil mencegat serangan drone musuh dekat Selat Hormuz dan Pulau Qasim. Drone jatuh di perairan. Insiden serangan drone ini menyusul serangkaian ketegangan di Selat Hormuz saat operasi pembebasan Project Freedom yang digelar Amerika Serikat. Meski terus di bawah ancaman Amerika Serikat, Iran tetap membatasi kapal-kapal yang masuk dan keluar Selat Hormuz. Salah satunya kapal yang melintas wajib mendaftar secara online. Attention all vessels, attention all vessels, attention all vessels in Oman Sea. This is Iranian Sepah Navy. If you see any warship in your vicinity, keep a distance more than 10 miles from them, because I'm ready to open fire on them without any warning. Iran terus membatasi lalu lintas kapal di Selat Hormuz. Sejumlah syarat baru pun dikeluarkan oleh pemerintahan Iran melalui Persian Gulf Straits Authority. Beberapa syarat diantaranya adalah kapal yang akan melintas wajib mendaftar secara online. Nantinya kapal ini akan mendapatkan email resmi dari Iran. Izin melintas hanya diberikan kepada kapal yang patuh atas seluruh poin dalam email tersebut. Iran juga menetapkan Selat Hormuz hanya terbuka untuk kapal dagang. Kapal militer dan kapal milik Amerika Serikat, Israel, dan sekutunya tidak boleh melintas. Iran juga mengatur wilayah perairan yang bisa dilintasi dengan pengawasan ketat di bawah militer Iran. Pembatasan ini semakin membuat kondisi di sekitar Selat Hormuz memanas. Pemirsa, pasukan Israel dilaporkan memasuki kompleks Masjid Al-Aqsa di Yerusalem. Aksi ini dilakukan sambil membawa bendera Israel. Rekaman yang beredar menunjukkan kehadiran aparat sambil membawa bendera Israel ke dalam kompleks Masjid Al-Aqsa. Masjid Al-Aqsa di Yerusalem ini merupakan salah satu situs suci yang cukup sensitif di sana. Insiden ini berpotensi meningkatkan ketegangan kawasan, terutama di tengah situasi yang masih bergejolak. Pemirsa, pasukan Israel kembali menyerang warga sipil Palestina di kawasan Oyon di utara Gaza. Akibatnya sejumlah warga sipil cedera dan juga meninggal dunia. Sementara sejumlah bangunan juga terbakar. Serangan Israel ini kembali menargetkan warga sipil Palestina dan serangan kali ini juga menghantam kawasan Oyon di utara kota Gaza. Akibatnya bangunan yang banyak hancur dan juga terbakar, sementara korban jiwa dan luka-luka belum dapat dipastikan. Serangan Israel kembali menargetkan warga sipil Palestina. Serangan kali ini menghantam kawasan Oyon di utara kota Gaza. Akibatnya bangunan banyak yang hancur dan terbakar. Sementara korban jiwa dan luka-luka belum dapat dipastikan. Sejak perjanjian gencatan senjata pada Oktober 2025 lalu, pasukan Israel telah melanggar dan menyerang warga sipil lebih dari 2.400 kali. Menurut kantor media Gaza, hingga Mei 2026, pelanggaran ini telah membunuh setidaknya 800 warga Palestina dan melukai 2.235 orang. Israel kembali melakukan serangan terhadap warga sipil Palestina. Serangan terjadi di dua lokasi di tepi barat. Petani Palestina di desa Rujum, Al-Ali, diserang oleh pemukim Israel dengan perlindungan pasukan militer. Serangan menyasar petani yang sedang beraktivitas di lahannya sendiri.
Time, pasukan Israel melakukan penggerebekan terhadap warga sipil Palestina. Dalam operasi sipil tersebut, warga alami tindakan intimidasi oleh aparat. Pemirsa, aksi unjuk rasa mendukung negara Palestina di New York ini berlangsung ricuh. Saling dorong terjadi saat massa memaksa masuk gedung acara penjualan properti wilayah tepi barat. Aksi saling dorong terjadi saat aksi unjuk rasa di Upper East Side Manhattan. Massa pro-Palestina dan pro-Israel yang berunjuk rasa di sekitar Synagogue Park East pun sempat terlibat adu mulut. Aparat yang berada di lokasi berusaha melerai keduanya. Namun massa mencoba masuk ke lokasi acara. Massa pro-Palestina marah lantaran di dalam gedung digelar acara penjualan properti di wilayah tepi barat. Demonstran menuding acara ini ilegal karena mempromosikan pendudukan lahan secara sepihak. Lantaran hingga kini tepi barat masih menjadi di bawah pemerintahan negara Palestina. Pemirsa, rentetan serangan udara Rusia menghantam kota-kota di wilayah Ukraina. Rentetan serangan udara Rusia menghantam kota-kota di wilayah Ukraina pada Selasa waktu setempat menjelang gencatan senjata sementara. Sedikitnya 21 orang tewas dan 70 orang lainnya luka-luka akibat serangan Rusia yang menghantam 3 kota di Ukraina. Serangan itu terjadi beberapa jam sebelum gencatan senjata yang diusulkan Ukraina. Pemirsa, Rusia kembali melakukan serangan udara ke wilayah Zaporizhzhia di Ukraina bagian tenggara. Serangan ini juga memporak-porandakan wilayah tersebut dan 12 orang dinyatakan meninggal dunia. Rusia kembali menggempur Ukraina. Serangan ini dilakukan setelah sebelumnya Rusia meminta gencatan senjata selama 2 hari, yakni pada tanggal 8 dan 9 Mei mendatang. Gubernur Zaporizhzhia, Ivan Fedorov, ini mengatakan 12 orang dinyatakan tewas dan 20 orang lainnya cedera akibat serangan Rusia ini.